Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di bab berikutnya, ya, tentang opening. Nah, opening ini ada dua jenis. Satu, ya, di sini disebut dengan opening without reinforcing pad. Ya. Kemudian nanti yang halaman berikutnya, nah ini yang halaman 125, opening with reinforcing pad. Mana reinforcing pad? Yang ini. Nah, ada plat tambahan di atas dari shell atau headnya. Nah, ini kiri dan kanan ini adalah namanya opening yang ada reinforcing pad. Yang halaman 124 ini adalah tanpa reinforcing pad, tidak ada nih. Nah, tanpa reinforcing pad. Nah, kapan kita gunakan reinforcing pad? Ya, saat nanti hasil kalkulasinya memang jumlah total area yang dibutuhkan itu ya kurang dari area yang diperlukan, maka nanti akan ada perhitungan khusus untuk penambahan reinforcing pad. Nah, di sini sudah disampaikan oleh Pak Megesi, ya, sebelum masuk ke perhitungan seperti biasanya ada notasi-notasi. Nah, di sini ada notasinya. A itu apa? A itu adalah minimum weld size yang besarnya sama dengan T. T ini maksudnya thickness of shell. Tn thickness of nozzle-nya, atau 0,375, whichever is the smallest. Jadi ketiga alternatif ini mana yang paling kecil nanti akan dipakai. A itu mana toh? Nah, ini alternatif dari yang disampaikan Pak Megesi itu sudah disediakan. Ya, bentuk dari join nozzle to vessel-nya ini dilingkari, didetailkan. For detail see figur B sampai H. Ini gambar B, kemudian gambar C, gambar D, E, F, G, H. Nah, saudara bisa pilih ya alternatif dari gambar yang sudah disediakan. Tetapi nanti jika di dalam drawing saudara sudah ada attachment drawing antara nozzle to shell, saudara ikuti sana. Biasanya ada simbolnya, simbol lasnya. Itu menandai bentuk dari join dari nozzle ke vesselnya. Bisa jadi ini ada inside projection. Jadi ini inside projection. Tapi bisa jadi nanti di punya sampean rata bentuknya. Kenapa nanti beda? Ya, nanti akan menentukan perhitungan A-nya. Strength of attachment-nya itu akan berbeda saat ada inside projection atau tidak. Makanya dalam desain kalkulasinya berikutnya, saudara harus lihat gambar dulu supaya tidak terkecoh dengan formulasi hitung-hitungannya. Nah, tadi sudah kita lihat di A itu adalah nih weld size. Ya, bentuk dari filletnya ini bisa sama dengan T, bisa sama dengan TN atau 0,375. Mana yang paling kecil yang akan dipakai. Nah, kemudian ada A1 plus A2 sama dengan 1,5 kalikan smallest T, TN, or 1 in. Ya, A1 plus A2 yang mana? Dilihat, dicari A1, A2. Nah, itu A1, A2. Jika bentuk joinnya itu ada inside projection dan di dalam juga ada fillet well, di luar juga ada fillet well-nya. Maka A1 ditambah A2 tidak boleh, ya, tidak boleh lebih dari 1,1/4 kalikan the smallest T, TN, or 1. Misalkan yang paling kecil 1 berarti nanti A1 dan A2 itu sama dengan 1,5 inch. Ya. Kemudian A1 or A2. A1 or A2, the smallest of T, TN, or 0,375 sama dengan yang atas karena A1 dan A2 itu indikasi dari minimal weld size-nya. Ya, weld size-nya minimum ketentuannya adalah T, TN, or 0,375. B, no minimum size requirement. B yang mana B? Kita lihat B. Nah, ini jika bentuknya seperti ini.
ada fillet, ada groove well, di sini ada fillet. Maka ketentuan B di fillet bagian dalam yang ada groove well-nya tidak ada ketentuan. Kalau tidak ada ketentuan, saudara boleh sama dengan pakai A tadi. Sama dengan T, TN, or 0,375 boleh saja. Ya. Oke, itu notasinya. Kemudian alpha, the angle bevel, ya, shall be such as to permit complete joint penetration, complete fusion, depend on plate thickness welding procedure. Jadi yang alpha ini, ya, kalau normalnya sih separuh dari V groove antara 30 sampai 40 derajat, ya. Itu alfanya. T, thickness of vessel wall, ya. Kemudian TN, nominal thickness of nozzle wall, less corrosion allowance, tanpa corrosion allowance, ya. Oke, itu mungkin beberapa catatan dari untuk yang opening without reinforcing pad. Kemudian yang kedua, yang halaman 125. Nah, ini adalah opening with reinforcing pad. Jika setelah saudara hitung, nanti ada hitung-hitungannya di belakang, ternyata hasil dari perhitungan areanya itu kurang dari area required-nya, maka harus ada tambahan reinforcing pad. Ngitungnya gimana? Nanti akan saya ajarkan di belakang. Nah, di sini perlu koreksi dari Pak Megesi. Di sini ada dilingkari, kemudian for detail si figur B sampai H. Padahal gambarnya itu gambar I, ini J. Ini keliru kayaknya ini. Nanti saudara koreksi saja di bukunya, diganti figur J sampai P. Ya, JKLMNOP. Ya, ini kayaknya copas dari sebelumnya belum diedit. Nah, di sini juga sama di sini. Nah, di sini saudara perhatikan ada notationnya. A-nya adalah, dilihat tuh. Jika A-nya itu adalah minimum weld size di reinforcing pad, ya, di reinforcing pad, ya, oke. Maka A-nya adalah TN or TE. Or 0,375. TE ini apa? Dilihat thickness of reinforcing pad. TE yang ini, ya, reinforcing padnya. Kemudian B, no minimum size requirement. B seperti yang tadi juga, ya. Nah, tuh B. Oke. Kemudian ada C. C itu adalah 0,7 T or 0,7 TE or 0,5. Nah, jika ada ketentuan 3 begini, C 0,7 T, 0,7 TE or 0,5, ini biasanya pilihnya the smallest, mana yang paling kecil yang dipakai. Kenapa hitungannya kok yang paling kecil? Karena yang paling kecil nanti akan menghasilkan luasan yang kecil. Kalau luasan kecil nanti akan menghasilkan tegangan yang besar. Saat tegangan besar itu sudah mampu ditahan oleh joinnya, maka kalau tegangan lebih rendah dengan A yang kecil, pasti akan mampu ditahan oleh sambungannya juga. D, mana D? 0,7, 0,7 TN, or 0,7 TE, atau 0,75 TN. Apa itu? Nominal thickness of nozzle. Ya, yang D. Mana D? Kita lihat D. Nah, ini D. D itu ukuran dari, ya, kedalaman groove weld-nya ini. Ya, bisa D, ya, itu kedalaman groove-nya. Di situ ditentukan besarnya adalah 0,7 or 0,7 TN or 0,7 TE or 0,75. Ya. Kemudian E itu sama dengan T or TP or 1. E mana E?
Nah, E kita cari E-nya. Nah, A, B, C, D, E, N. Nah, ini E. Ya, E. Yang pada bagian P. Kemudian ada alfa sama dengan yang tadi, ya angle of bevel, T thickness of vessel, TE thickness of reinforcing pad, ya TN nominal thickness of nozzle, TP thickness of pad type fling. Ya, itu beberapa catatan yang ada pada gambar ilustrasi opening without reinforcing pad dan opening with reinforcing pad. Saudara sekalian, begini, nanti di dalam mendesain untuk opening ini yang perlu saya kasih catatan adalah pertama, perhatikan nih. Ya, pertama, pastikan gambarnya. Gambar join nozzle to vessel. Ya, harus saudara pastikan. Saudara harus punya dulu ini. Ya, kalau tidak ada baru saudara desain sendiri bentuknya. Pastikan ini dulu, karena sebelum melakukan hitung-hitungan seperti di contoh nanti, saudara harus punya gambarnya ini. Sambungan antara nozzle ke vessel. Nah, setelah itu baru ngitung berikutnya. Langkah berikutnya, menghitung area required dan area available. Nah, kalau sudah nanti dibandingkan keduanya. Jika total areanya itu kurang dari area required, baru bikin jika total area kurang area required, maka bikin desain opening with reinforcing pad. Nah, ini langkahnya nanti ya. Jadi pertama saudara pastikan dulu ada gambar, kemudian dihitung, kemudian dibandingkan keduanya. Jika total area kurang dari ini, maka saudara ada langkah berikutnya. Ya, ini penting karena biasanya saudara itu nyontoh buku McYesi. Oh, contohnya begini Pak, padahal contoh itu mestinya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik, kita masuk lagi ke situ.
Ya, tadi sudah, ini sudah. Kemudian, nah di sini ada threaded and welded fitting. Mungkin bentuknya juga seperti ini. Ya, threaded and welded fitting. Nah, the figure below show the most commonly used. Jadi yang umumnya dipakai untuk welded and threaded fitting itu seperti ini. Ada A, B, C, D sampai ya E, F, G, H. Ya, saudara tinggal ikuti saja ketentuan-ketentuannya. Ya, misalkan notationnya ada T, TN 0,375 sama saja ini aturannya ya. Cara ngitungnya nanti juga hampir sama. Oke. Nah, saudara tinggal lihat saja, saudara perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan. Ya. Itu yang welded, threaded and welded fitting. Ya. Threadednya ini ada pipa, ada ulirnya, kemudian ini dilas nyambungnya. Ini juga bisa macam yang kedua. Ini kalau perlu saudara belajar memberikan simbol pengelasannya seperti apa untuk yang E, untuk yang F, kan beda-beda itu. Atau bentuknya fitting threadednya seperti ini. Nah, dilas di situ sudah ada bentuk ini, flag itu dilas di sana, sama di dalam ada pengelasannya. Ini di groove kemudian dilas, ini di groove dilas, macam-macam ya, tinggal saudara perhatikan saja. Kemudian ini pernah kita bahas minimum extension of opening itu sudah kita bahas ya, saudara tinggal ulang lagi yang dulu pernah saya sampaikan. Baik, sampai di sini dulu untuk pemahaman drawing yang harus saudara siapkan saat nanti akan memasuki perhitungan-perhitungan berikutnya, seperti yang akan saya sampaikan di halaman berikutnya ini 129 sampai akhir. Saya akan selesaikan di pekan ini supaya saudara bisa belajar untuk bisa mengerjakan tugas redesign pressure vessel yang sudah di-approve, termasuk yang di-approve oleh bapaknya atau emaknya di rumah ya. Tetap saya akui karena kondisi darurat ya, representasi dari perwakilan saya di rumah ya bapak dan ibu sampean itu. Salam hormat buat mereka. Saudara bisa belajar dengan sungguh-sungguh karena mungkin doa dan usaha mereka ya. Sungkem buat mereka berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan saya lanjutkan berikutnya. Selamat menyimak.